wajar bahwa tidak ada kebebasan absolut. Sudah berkali-kali sampaikan, kebebasan bertanggung jawab. Jadi jangan mengatakan hanya hak asasi yang ngomong aja, hak asasi yang diomongin juga kan ada. Jadi saya juga tidak ingin anak cucu saya merasa bahwa saya sebagai orang tuanya, kakeknya membuat kecurangan di Papua yang saya tidak pernah lakukan. Jadi biarlah dibuktikan di pengadilan. Nanti kalau saya salah ya saya dihukum. Tapi kalau yang melaporkan itu salah ya dia dihukum. Kita kan sama di mata hukum. Semua sama di mata hukum, itu tadi pernyataan Luhut Binsar Panjaitan selesai diperiksa oleh polisi. Aswin, semua sama di depan hukum karenanya hak untuk melapor selesaikan di pengadilan. Dan komentar Anda soal tadi yang disampaikan oleh pengacara Pak Luhut. Ya, menarik tadi Bang, itu maksudnya mempertanyakan apa itu di kalimat itu? Apakah soal lordnya, soal pertambangan artinya tidak punya, atau karena disebut jamak? Karena Pak Luhut menurut Bapak punya, menurut kuasa hukum punya satu saja. Kenapa disebut tambang-tambang? Saya nggak jelas itu yang pertama. Kedua, kan sama di depan hukum itu sebuah konsep, tapi kan pejabat nggak bisa begitu. Kita ini semua nggak perlu ngasih laporan harta kekayaan yang diumumkan, tapi pejabat kan harus. Itu kan nggak ada persamaan di hadapan hukum. Kenapa? Karena di tangan pejabat ada kekuasaan, ada otoritas yang kita nggak punya begitu. Jadi kita nggak bisa menafikan kenyataan yang ada juga di hukum seolah-olah ini kita dibodohi, ini sama aja semua yang nggak ada lah. Gitu. Pejabat ya pasti punya otoritas. Begitu. Kalau tadi yang disebutkan ada fitnah, apakah Nurholis Atas ada fitnah yang terkandung dalam statement yang dikeluarkan dalam percakapan antara klien Anda dan Mbak Fathia? Mbak Nana, sampai detik ini klien kami, Haris Azhar, tidak pernah mendapatkan informasi untuk sampai ke kesimpulan bahwa dia telah melakukan fitnah. Jadi apa yang dilakukan masih dalam kerangka kebenaran kayak gitu. Karena seluruh data-data yang diperbincangkan, ya saya tunjukin aja ya dalam report ini yang juga dibikin oleh Aswin gitu di sini ada penelitinya. Khusus di halaman 16 dan 18 saya tunjukkan aja karena semua publik ya bisa mendownload di lembaga-lembaga yang menerbitkan ini. Tidak pernah dibantah sedikit pun. Entitas-entitas usaha yang ada dalam report ini yang berhubungan dengan nama Pak Luhut sampai detik ini tidak pernah dibahas, tidak dibantah apakah memang tidak terkait atau tidak. Jadi selama ini Pak Luhut cuma bilang bahwa tidak punya tambang, tapi tidak ada penjelasan lebih lanjutnya. Jadi bagaimana Haris Azhar bisa mengkoreksi kalau tidak ada data pembanding mengenai hal tersebut. Itu. Bagaimana Pak Junifer? Baik, ini berkali-kali dia sampaikan kepada saya ini. Pada kesempatan ini saya harus menyatakan setelah kami melapor ke polisi bahwa kami membantah medianya di mana. Anda kan bukan media cetak. Anda kan yang menyiarkan bukan di media elektronik. Itu ada hak bantah. Satu. Yang kedua, kalau punya etiket baik, apalagi Haris Azhar mengenal baik. Ya, sekali lagi mengenal baik itu Bang Luhut. Ya, berkomunikasi bukan sekali. Dan itu perlu ditanya Haris Azhar. Haris Azhar pun pernah datang ke Bang Luhut meminta saham. Coba dicek sama dia. Report. Apa ceritanya? Tanya beliau. Artinya apa? Sebentar Bang Junifer, Anda melontarkan sesuatu yang ini bisa masuk kategori pencemaran nama baik justru di mata Najwa. Anda bilang bahwa Haris Azhar bahkan pernah datang meminta saham. Yes, nanti dia jelasin saham apa, tanya dia. Berarti Pak Luhut punya akses kepada saham dong berarti? Loh, tadi ngomongnya di Papua. Biar jelas ini ya, biar jelas. Artinya apa? Dia mau menceritakan masalah Freeport. Luhut menyatakan no. Lantas saya ya. klarifikasi. Sebentar, jadi begini. Nanti dulu klarifikasi biar umum tahu nih. Bukan klarifikasi saya ini tuduhan serius. Jadi begini, apa namanya? Upaya Haris Azhar untuk mendapatkan ya fakta yang dianggap bohong itu tidak main-main. Kami serius. Kami punya standar tinggi tentang integritas data dan kami menilai gitu ya. Klien kami menilai bahwa laporan ini sangat kredibel. Iya, kayak gitu dan kasih dulu kami kesempatan. kalau kemudian mempertanyakan ini, kami bertanya. Kasih dulu apa kesempatan. yang terjadi? Seluruh stakeholder entitas, Main ID, Freeport, Indonesia, dan yang lain,
semua memberikan klarifikasi kok. Ya, Mas, Datanya jelas, tapi Pak Luhut tidak memberikan dengar satupun dulu, kasih kesempatan bantahan. dulu saya. Bagaimana Pak Junifer? Kasih kesempatan dulu saya. Saya terusin dulu. Lantas, kalau ada etikat baik dikenal, seharusnya diklarifikasi kepada Pak Luhut. Hasil kajian itu. Ya, bukan langsung diedarkan, kemudian dicaci maki seakan-akan punya saham, dan kemudian itu sorry Mas ya, kalau saya lihat sampai sekarang ini, data yang kami punya ini, akibat daripada ini, sudah 320 penonton loh, 320.000 penonton loh. Apakah ada tujuan lain ini? Saya malahan menyimpulkan Anda mengundang kami untuk klarifikasi, supaya subscribe-nya Haris Azhar semakin naik. Enggak, saya Sekali lagi ya. Oke, kita dengarkan. saya jelaskan. Jadi channel Ngehamtam, dulu nama cendol gitu, makan cendol. Itu memang dari awal didedikasikan oleh Haris Azhar untuk promosi hak asasi manusia dan semua kepentingan publik. Bisa dicek narasumber, isu dan yang lain-lain itu nggak ada tujuannya untuk di luar itu. Jadi Kalau tadi dibilang ada grand design tertentu untuk begini, mencemarkan nama baik. Mbak Nana, jadi begini, kita harus cerita. Tadi dibilang sama Bang Junifer bilang ini Bang Pak Luhut lagi sibuk segala macam ya. Ketemu diganggu dengan seperti ini. Saya mau cerita, krisis kemanusiaan di Papua itu sudah parah sekali, kayak gitu. Mungkin kita publik pernah mengenal kasus penembakan Pendeta Yeremia, pembunuhan oleh oknum tentara ya di Intan Jaya. Haris Azhar posisinya adalah ketua tim pencari fakta untuk kasus Intan Jaya. Nah, ketika kemudian muncul tiba-tiba Agustus 2021 gitu. Laporan dari teman-teman yang bagus ini, tentu ini bukan laporan yang nggak bisa dilempar ke keranjang sampah. Ini urusan publik Mas. yang harus direspon oleh pemerintah. Baik. Makanya bagi klien kami penting untuk mendiskusikannya dan channel YouTube. Apakah Pak Luhut mau merespon apa hasil temuan kajian ini? Kajian yang Kajian yang kemudian Bentar dulu, Mas. dijadikan Ini dasar? menarik ini, Nazwa. Ini yang kami minta dari awal dalam somasi kami. Ya, ini mohon maaf ini yang tidak terjawab. Saya juga bingung kok menjawab. Pertama, motif, data bukti, keterlibatan. Anda paham nggak maksud surat kami ini? Kami melihat ini ada grand design, dugaan kami grand design ini. Untuk tujuan apa Bang Junifer? Tujuannya mencederai, memfitnah karakter assassination nama baik Luhut. Saya mau buktikan satu-satu. Bang Junifer sebentar, apa kepentingannya Haris Azhar dan Fathia, koordinator kontras, mencederai nama baik Luhut Bukan. Binsar Panjaitan? Kalau masalah kajiannya, saya sudah katakan. Dalam kajiannya, tidak ada kata-kata. Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi militer. Kemudian tidak ada kesimpulan. Ini Fathia ini. Saya mau tanya Fathia ini. Dikatakan di sana, jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan. Hati-hati loh bahasa pertambangan-pertambangan. Ini berarti pertambangan seluruh di Papua. Ya, Oke. di Iya Papua terjadi hari ini. Kan tidak ada kata seluruh, Bang. Loh. Dalam logika nggak bisa begitu. Kalau Enggak. nggak ada kata seluruh, nggak bisa ditafsirkan Baik. seluruh. Ini yang saya katakan, kata-kata ini tidak ada dalam kajian. Saya mau tanya sekarang, Pak, Mbak Asvin. Mbak Ansi, adakah di dalam kajian itu tertera ini? Pertama, Tanya ketika dulu saya jawab, ada nggak tertera saya ini? mau tanya, Bang Junifer baca Undang-Undang Dasar nggak? Ya. Bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan, mencari informasi dan mengeluarkan informasi. Kebebasan berpendapat adalah mengeluarkan informasi. Dan Fathia bahkan bukan setiap orang saja. Dia adalah koordinator kontras. Ketika dia datang ke Ngehantam itu, dia sebagai koordinator kontras, begitu. Dan saya mau tanya juga kepada Bang Junifer, tahu nggak ada perpres? Pasti Bang Junifer tahu lah karena advokat kenamaan gitu kan. Ada yang namanya perpres beneficial ownership, penerima manfaat. Itu dikeluarkan Presiden Jokowi. Dan keterlibatan setiap orang itu bahkan harus mengumumkan kepada negara, kepada publik. Jangankan ada namanya di direksi, yang nggak ada saja, tapi dia sebetulnya ada di balik perusahaan itu, dia harus ngaku. Jadi sebetulnya yang dilakukan Fathia dan juga Haris, itu bagian menegakkan Bukan, peraturan perundang-undangan gini, itu. Jadi kita fokus terhadap undangan dari Nazwa. Kami melaporkan fitnah pencemaran. Ada pernyataan, dua ini, dasarnya katanya riset. Padahal Betul. bohong, tidak riset.
Itu kajian cepat. Dari mana Anda mengatakan itu bohong, Bang Junifer? Karena katanya itu riset. Katanya siapa, Bang? Kalau kita lihat YouTube, kita dengar YouTube. Saya berkali-kali dengar itu. Jadi kalau kajian cepat, menurut Bang Junifer itu bukan suatu metode riset? No, Anda belajar kepada akademis. Ya, itu harus, kalau riset, itu metodologinya sekunder primer. Sewaktu saya diwawancara, saya tanya dari Ashraf kalau nggak salah, apa sih data kamu? Memang ini Data nggak pakai- kami sekunder. Emang ini Nah. nggak pakai kajian sekunder? Tadi kan kata Bang Junifer, riset itu ada kajian sekunder. Ini nggak pakai Nah, kajian tetapi sekunder harus ada primer. Nggak. Nah, kalau ini kita kaji. Harus ada primer. Bentar ya, Baik. kita mau fokus begini. Baik. Saya mau tanya, dasar daripada mereka, Haris Azhar dan Patia menyatakan hasil riset bahwa ini Lord Luhut dibalik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya. Oke. Ini Luhut ada berapa? Ini Baik. pertanyaan ini. Baik. Ini kan beliau ini kan salah satu tim. Apakah ada dalam kajian itu memuat ini? Kita akan bahas setelah pariwara karena tim narasi Mata Najwa dan Narasi juga melakukan penelusuran dokumen yang akan melihat apakah memang betul ada kebenaran atau ada jejak-jejak seperti yang tertuang dalam hasil riset teman-teman Koalisi Indonesia Bersih dan juga tercantum atau kita dengarkan di YouTube Haris Azhar. Setelah pariwara kita lihat apa saja hasil penelusurannya.